Sebagai reporter yang mengikuti dinamika Liga Voli Korea dari dekat, saya menyaksikan sendiri bagaimana kabar mengenai Megawati Hangestri Pertiwi kembali memuncaki perhatian publik. Kehebohan muncul setelah Red Sparks dikabarkan melakukan upaya internal untuk memulangkan Mega bulan ini, tepat di saat tim sedang mengalami krisis performa akibat cedera pemain inti, Wipa Wei. Harapan besar para pendukung langsung tertuju pada Mega, pemain yang musim lalu menciptakan fenomena Mega Fever. Namun realitas pahit muncul ketika diketahui bahwa Mega tidak dapat bergabung kembali bukan karena ia menolak, melainkan karena terhalang aturan ketat KOFO. Aturan tersebut menyatakan bahwa pemain yang tidak ikut draft Asia Quarter akan terblokir hingga periode draft berikutnya. Keputusan Mega untuk tidak mendaftar yang dulu dianggap biasa saja, kini menjadi bumerang besar yang membuatnya tak bisa membantu klub yang dulu ia angkat pamornya. Saat mengecek kembali rekaman perjalanan musim lalu, kita diingatkan bahwa Megawati bukan sekedar pemain asing biasa. Ia adalah bintang yang mengubah dinamika liga, mencetak poin besar, menghadirkan atmosfer baru, sampai membuat media Korsel memunculkan istilah Mega Fever. Keberadaannya bukan hanya menghidupkan permainan Red Sparks, tetapi juga meningkatkan rating, penjualan merchandise, serta exposure liga secara internasional. Namun, ketika draft Asia Quarter dibuka, Mega memilih tidak mendaftar. Saat itu publik mengira ia ingin mencoba peluang lain, dan keputusannya diterima tanpa kontroversi. Tidak ada yang menyadari bahwa satu kolom pendaftaran yang kosong itu ternyata adalah jebakan administratif yang akan menghentikan langkahnya untuk kembali ke Korea. Sebuah momen kecil yang kini memiliki konsekuensi besar bagi Mega dan Red Sparks. Aturan KOFO yang memblokir Mega dari liga menjadi titik kritis drama ini. Dari perspektif reporter, aturan tersebut memang dibuat untuk menjaga sistem perekrutan yang adil, namun efeknya kali ini menjadi pukulan telak bagi seorang pemain yang tidak menyadari dampak administratifnya. Mega kini tidak diizinkan bermain untuk klub manapun di Korea sampai draft berikutnya dibuka. Banyak analis percaya Mega tidak sepenuhnya memahami bahwa keputusan tersebut bersifat mengikat. Dan sebagai jurnalis yang sering mengikuti dinamika kontrak atlet Asia, saya melihat bahwa peraturan semacam ini memang seringkali membingungkan bagi pemain yang berasal dari luar Korea. Mega ingin kembali membantu Red Sparks, tetapi aturan liga membuatnya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat klubnya terpuruk. Situasi ini semakin kompleks ketika cedera serius menimpa Wipawi, pemain kunci Red Sparks. Tanpa Wipawi, daya serang klub merosot drastis dan tekanan publik pun mengarah pada pertanyaan yang sama, kenapa tidak panggil Megawati kembali? Forum daring Korea meledak dengan keluhan dan harapan yang bercampur. Fans membandingkan performa tim musim lalu dengan era Megawati, di mana energi dan semangat tim jauh lebih solid. Ketika akhirnya alasan itu terkuak, bahwa Mega tidak bisa kembali karena aturan draft, reaksi kekecewaan publik pun menguat. Banyak yang menganggap kehilangan Mega adalah kehilangan peluang terbesar Red Sparks untuk bangkit di tengah krisis. Ada pula yang menyebut bahwa situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi administratif antara pemain dan manajemen liga. Para analis Korea kemudian membuat simulasi bagaimana jika Mega ikut draft. Mereka menyatakan bahwa Red Sparks kemungkinan besar akan kembali stabil, bahkan bisa memperebutkan posisi 4 besar. Mega dianggap sebagai elemen yang hilang, bukan hanya dari sisi serangan, tetapi juga dari aspek psikologis tim. Kekuatan Mega tidak hanya pada smash kerasnya, tetapi juga aura kompetitif yang membuat rekan setim bermain lebih percaya diri. Namun kini, semua skenario tersebut hanya tinggal angan-angan. Realitas liga lebih keras daripada mimpi para pendukung. KOFO teguh pada aturan, Red Sparks kehilangan solusi terbaik mereka, dan Mega hanya bisa menyesali keputusan yang ia buat, tanpa bermaksud merugikan siapapun. Sementara itu, Red Sparks dikabarkan telah mencoba menyampaikan keberatan kepada KOFO. Sebagai reporter, saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber internal bahwa pelatih dan manajemen klub sangat ingin Mega kembali karena mereka memahami betul dampaknya terhadap performa tim. Namun KOFO menolak semua permohonan tersebut dan menegaskan bahwa aturan berlaku sama untuk semua pemain Asia Quarter tanpa pengecualian. Red Sparks pun tidak berdaya meski mereka berusaha keras mencari celah hukum. Inilah momen di mana liga, klub dan pemain sama-sama terjebak dalam peraturan yang kaku. Red Sparks kini harus menerima bahwa tanpa Mega, mereka harus mengubah strategi dan bekerja 2 kali lebih keras untuk bertahan di liga. Di tengah publik yang riuh, Megawati memilih tetap tenang.
Ia tidak menyalahkan Kovo, tidak menyalahkan klub, dan tidak menyalahkan siapapun. Sikap ini membuat banyak fans Korea semakin mengagumi kepribadiannya. Mega hanya mengatakan bahwa ia menghormati aturan liga dan akan belajar dari pengalaman ini. Dari sudut pandang reporter, sikap tersebut menunjukkan kedewasaan seorang atlet internasional. Namun, tak bisa dipungkiri, kalimat tenang itu mengandung nada penyesalan. Mega sebenarnya ingin membantu, tetapi tidak bisa. Ia terperangkap di antara aturan ketat dan keinginan besar untuk melakukan comeback yang sangat dinantikan. Reaksi publik, terutama fans Indonesia, memberikan warna tambahan pada kisah ini. Media sosial dipenuhi komentar seperti, Mega harus kembali ke Korea, aturan Kovo terlalu kaku, hingga Red Sparks butuh Mega sekarang juga. Bahkan nama Ibu Harsiwi, salah satu sosok penting di Indosiar yang dulu ikut mengangkat ketenaran Mega lewat liputan Liga Korea, turut disebut oleh netizen Indonesia sebagai orang yang memahami betapa besar pengaruh Mega di negeri ginseng tersebut. Para pendukung dari dua negara ini bersatu dalam satu seruan yang sama, Mega layak kembali. Namun seruan tersebut kembali mentok pada regulasi yang tak bisa ditembus. Melihat perkembangan ini, banyak analis yakin Mega akan menjadi prioritas utama pada musim depan. Ia telah menempatkan dirinya sebagai ikon baru Asia Tenggara di Liga Korea. Tidak banyak pemain asing yang mampu membawa dampak sebesar itu, baik dalam aspek permainan maupun pengaruh pasar. Red Sparks, menurut sumber yang saya wawancarai, tetap berharap bahwa musim depan mereka bisa kembali memulangkan Mega secara resmi lewat mekanisme yang sah. Mega sendiri disebut akan lebih selektif, hati-hati dan mempertimbangkan dengan matang langkah administratifnya. Musim depan diperkirakan akan menjadi babak baru Mega, bukan lagi sebagai bencana administratif, tetapi sebagai kesempatan kebangkitan. Dari seluruh drama ini, terdapat satu pelajaran penting bagi atlet Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri. Administrasi dan regulasi liga sama pentingnya dengan performa di lapangan. Kesalahan kecil dalam prosedur dapat menutup pintu besar yang sudah terbuka. Mega dan Red Sparks kini menjadi contoh nyata bahwa dunia profesional memiliki dinamika yang jauh melewati soal teknik bermain. Namun satu hal tetap pasti, Mega adalah fenomena. Karismanya, daya juangnya, dan dampaknya tidak akan dilupakan. Dan ketika musim depan tiba, dunia voli Korea mungkin akan menyaksikan babak baru Mega Fever. Apakah ia kembali ke Red Sparks atau menjadi rebutan klub lain, itu akan menjadi kisah besar yang akan kita liput bersama. Dari perspektif reporter yang mengikuti bursa pemain Asia Quarter setiap tahun, saya melihat bahwa dampak kasus Megawati tidak hanya dirasakan oleh Red Sparks atau dirinya sendiri, tetapi juga mengguncang dinamika seluruh liga. Banyak klub mulai mempertanyakan kembali efektivitas aturan Kovo yang terlalu mengikat dan tidak memberi ruang fleksibilitas bagi pemain yang sudah terbukti memiliki kontribusi besar pada liga. Dalam beberapa diskusi internal yang sempat saya ikuti bersama analis Korea, muncul argumen bahwa aturan ini justru menghambat perkembangan kompetisi karena membatasi mobilitas talenta Asia. Kasus Megawati menjadi contoh nyata bagaimana seorang pemain yang seharusnya bisa memperbaiki kualitas liga justru malah dipaksa berdiam diri karena persoalan administratif. Beberapa pelatih bahkan menyebut bahwa liga justru kehilangan keuntungan komersial besar karena Mega Fever berhenti mendadak. Dampaknya tidak hanya pada performa Red Sparks, tetapi juga pada minat penonton yang sebelumnya melonjak saat Mega tampil. Dengan kata lain, Mega bukan sekedar pemain, ia adalah aset liga yang hilang karena selembar form draft yang tidak ia isi. Situasi ini mendorong perdebatan lebih luas mengenai hubungan antara pemain asing dan manajemen liga di Korea Selatan. Saya mencatat bahwa sejak Mega menjadi bintang, banyak klub mulai lebih terbuka pada potensi pemain Asia Tenggara. Namun kasus seperti ini memperlihatkan bahwa sistem rekrutmen mereka belum sepenuhnya siap menyambut talenta global dengan aturan yang adaptif. Jika dilihat dari sudut pandang bisnis, kehilangan Mega berarti kehilangan daya tarik besar di pasar Indonesia, salah satu penonton internasional terbesar yang dimiliki Liga Voli Korea. Hal itu disampaikan beberapa pengamat yang saya wawancarai yang menekankan bahwa ketika Mega tampil, jumlah penonton dari Indonesia meningkat signifikan dan membawa keuntungan bagi sponsor. Namun semua dinamika positif itu terhenti karena hambatan administratif.
Beberapa tokoh dunia olahraga bahkan menyebut bahwa ini adalah momen refleksi bagi KOFO untuk mempertimbangkan perubahan regulasi agar lebih fleksibel terhadap pemain kelas dunia yang datang dari luar Korea. Tanpa reformasi, Liga bisa kehilangan kesempatan besar untuk berkembang. Jika melihat perjalanan karir Megawati, jelas bahwa kisah ini bukan akhir baginya, melainkan babak transisi menuju langkah yang lebih besar. Dari informasi yang saya dapatkan, Mega tengah mempertimbangkan berbagai peluang profesional untuk musim depan, termasuk kemungkinan kembali ke Korea melalui jalur draft resmi ataupun mencoba liga lain dengan persyaratan yang lebih terbuka. Namun satu hal yang pasti, ia tidak ingin mengulangi kesalahan administratif yang sama. Ia telah menjadi simbol bagi seluruh atlet Indonesia bahwa kesuksesan internasional bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman detail kontrak dan regulasi. Red Sparks di sisi lain jelas masih menaruh harapan besar padanya dan diyakini akan masuk dalam daftar klub yang paling cepat bergerak jika draft Asia Quarter dibuka kembali. Publik pun menantikan apakah Mega Fever akan kembali meledak di Korea atau Mega justru memilih petualangan baru yang lebih menantang. Sebagai reporter, saya melihat musim depan sebagai titik balik yang akan menentukan arah karirnya, baik kembali sebagai legenda Red Sparks atau sebagai ikon global di panggung yang lebih besar.